Perkenalkan, nama saya Faizal Budi Wibowo dengan akhiran NIM 1029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang capital structure. Saya akan membahas tentang 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian capital structure, lalu yang kedua, komponen capital structure, yang ketiga, teori dasar capital structure, lalu yang keempat, menghitung biaya modal individual. Nah, yang pertama, apa sih capital structure itu? Jadi, capital structure atau struktur modal adalah komposisi pembiayaan perusahaan yang berasal dari dua sumber utama, yaitu utang dan ekuitas. Struktur modal mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai operasional dan investasinya dalam jangka panjang. Perusahaan harus mampu mencari kombinasi yang terbaik untuk pembiayaan aset perusahaan dan pengembangan usaha perusahaan. Nah, komponen capital structure ada dua, yaitu ekuitas dan utang. Dalam ekuitas, terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock, yang kedua ada saham preferred atau preferred stock. Pada utang terbagi menjadi tiga, yaitu pinjaman bank, obligasi, dan leasing. Nah, pada contoh di samping merupakan kombinasi yang terbaik antara pembagian ekuitas dan utang, yaitu ekuitas sebesar 60%, lalu utang jangka panjang 30%, lalu utang jangka pendek 10%. Yang selanjutnya, teori dasar capital structure. Nah, pada teori yang pertama, ada teori pendekatan tradisional, yaitu perusahaan memiliki struktur modal yang optimal dengan kombinasi antara hutang dan ekuitas yang terbaik untuk memberi modal perusahaan. Nah, konsep utamanya ada struktur modal optimal di mana nilai perusahaan maksimal dan biaya modal minimum. Campuran antara utang dan ekuitas harus dikelola secara hati-hati. Teori ini realistis karena mempertimbangkan risiko keuangan dan persepsi investor, namun tidak menjelaskan secara kuantitatif titik optimalnya. Nah, lalu yang kedua ada teori Modigliani dan Miller atau lebih dikenal dengan M&M. Adalah teori dengan memperhitungkan struktur utama modal yang fokus pada asumsi pasar yang efisien dan pajak. Nah, teori ini menurut saya terlalu ideal karena tidak mempertimbangkan biaya kebangkrutan, tidak mempertimbangkan konflik keagenan, lalu mengasumsikan pasar sempurna yang pada kenyataannya jarang terjadi di dunia nyata. Namun teori ini jadi dasar penting bagi teori-teori berikutnya. Lalu, yang ketiga ada pendekatan trade-off. Adalah pendekatan yang memperhatikan dan mempertimbangkan penggunaan utang untuk penghematan pajak, namun tetap memperhatikan risiko kebangkrutan. Nah, konsep utamanya perusahaan menyeimbangkan antara manfaat utang atau tax shield dan biaya utang atau biaya kebangkrutan dan financial distress. Ada titik struktur modal optimal, yaitu ketika manfaat utang sama dengan biaya utang tambahan. Nah, perusahaan tidak akan menggunakan 100% utang, meskipun ada manfaat pajak. Tetapi, semakin berisiko bisnisnya ketika menggunakan 100% dari utang. Jadi, semakin rendah porsi utangnya, maka semakin optimal. Menurut saya lebih realistis daripada M&M, tapi masih sulit dalam praktiknya karena biaya kebangkrutan sulit diukur dan titik optimalnya berbeda-beda tergantung industri dan fase perusahaan. Lalu yang keempat ada teori pecking order, yaitu perusahaan cenderung mengutamakan sumber pembiayaan internal daripada eksternal. Dalam pendekatan ini, perusahaan akan memilih urutan dari pendanaan internal, utang, dan pendanaan eksternal. Nah, jadi pada teori pecking order ini, perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal terlebih dahulu, seperti laba ditahan, lalu ketika tidak bisa akan menggunakan utang. Nah, ketika utang tidak bisa menutupinya, maka akan menggunakan pendanaan eksternal. Perusahaan memiliki urutan prioritas tersebut karena lebih mengutamakan sumber pembiayaan internal daripada eksternal.
Perusahaan lebih suka menggunakan dana internal. Jika perlu dana tambahan, lebih memilih utang daripada menerbitkan saham baru. Pecking order ini sangat cocok untuk menjelaskan perilaku perusahaan kecil dan menengah atau startup, tapi tidak menjelaskan struktur modal optimal. Jadi lebih fokus pada urutan pembiayaan, bukan proporsinya. Lalu yang keempat, menghitung biaya modal individual. Nah, yang pertama ini ada biaya modal utang atau KD, adalah tingkat pengembalian yang diminta oleh kreditur atas pinjaman yang diberikan ke perusahaan karena bunga utang bisa mengurangi pajak. Maka kita hitung biaya utang setelah pajak dengan rumus KD sama dengan RD dikali 1 min T. Nah, RD ini sama RD itu suku bunga utang atau yield to maturity atau bunga efektif. Lalu T itu tarif pajak perusahaan. Lalu yang kedua ada biaya modal saham preferen atau KPS, adalah dividen tahunan tetap yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen dibagi dengan harga saham preferen. Rumusnya KPS sama dengan DPS per PPS. Nah, DPS ini dividen tahunan per saham preferen, sedangkan PPS harga saham preferen. Lalu yang ketiga ada biaya modal saham biasa atau KS. Biaya saham dapat dilakukan penghitungan dengan beberapa metode. Yang pertama dengan discounted cash flow atau DCF, yaitu cara menghitung berapa nilai uang di masa depan jika nilainya dihitung di hari ini dengan rumus D1 per P0 plus G. Nah, D1 ini dividen yang diharapkan tahun depan, lalu P0 adalah harga saham saat ini, dan G tingkat pertumbuhan dividen tahunan. Lalu yang kedua ada pendekatan bond yield, adalah cara menilai berapa persen keuntungan yang bisa diperoleh investor jika membeli obligasi dengan rumus KE sama dengan YTM plus risk premium. YTM adalah yield to maturity dari obligasi perusahaan, sedangkan risk premium adalah tambahan risiko karena saham lebih berisiko daripada obligasi, biasanya sebesar 3-7%. Lalu ada pendekatan CAPM, adalah menghitung biaya modal saham dengan memperhitungkan hubungan risiko dan return dengan rumus KE sama dengan RF plus beta dikali RM min RF. RF ini risk free rate, biasanya obligasi pemerintah. Lalu beta saham perusahaan ukuran risiko relatif. Lalu RM expected return. Nah, masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. DCF hanya relevan kalau perusahaan membayar dividen secara rutin dan stabil. Sedangkan bond yield plus risk premium lebih mudah digunakan tapi subjektif karena estimasi risk premium bisa berbeda-beda. Lalu CAPM paling populer di dunia akademik, tapi butuh data beta dan estimasi return pasar yang seringkali tidak tersedia secara akurat di negara berkembang. Nah, jadi kesimpulannya, tidak ada struktur modal yang ideal untuk semua perusahaan. Setiap perusahaan punya karakteristik unik, ukuran, sektor industri, kondisi pasar, siklus bisnis, dan lain sebagainya. Struktur modal yang efektif untuk perusahaan manufaktur besar belum tentu cocok untuk startup digital. Lalu, teori yang saya berikan hanya memberi panduan, bukan jawaban final. Jadi, teori M&M dan M&M, trade-off, pecking order, tradisional, semuanya memberikan kerangka berpikir, bukan aturan mutlak. Lalu, teori kadang terlalu asumtif dan ideal, sementara realitas bisnis itu penuh resiko, konflik kepentingan, dan dinamika pasar. Mengandalkan teori tanpa adaptasi terhadap konteks perusahaan sama dengan keputusan
keuangan yang tidak relevan. Struktur modal harus adaptif dan kontekstual. Dalam hal bisnis modern yang cepat berubah saat ini, perusahaan butuh fleksibilitas dalam mengatur modal. Faktor eksternal seperti suku bunga global, resesi, perubahan regulasi, bahkan tekanan ESG bisa mengubah arah strategi modal. Tujuan dari manajemen struktur modal bukan sekedar menurunkan biaya, tapi memaksimalkan nilai perusahaan dan menjamin kelangsungan bisnis jangka panjang. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, karyawan, dan masyarakat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.